Hij maakt een fout. Volgens mij zat hij er toen al in. Dalam lebih dari 1 dekade terakhir, nama Diego Simeone sudah menjadi simbol era modern Atletico Madrid. Sejak resmi menjabat pada 23 Desember 2011, pelatih asal Argentina itu bukan hanya membangun ulang fondasi tim, tetapi juga membentuk identitas Atletico sebagai klub yang tangguh, disiplin, dan kompetitif di level tertinggi. Lebih dari 15 tahun berlalu, Simeone tetap menjadi figur utama di pinggir lapangan. Ia bahkan dianggap sebagai salah satu pelatih paling ikonik dan paling bertahan lama dalam sejarah La Liga. Di bawah kepemimpinannya, Atletico terus bersaing dengan 2 raksasa Spanyol, yakni Real Madrid dan Barcelona. Namun di balik konsistensi dan reputasi besar tersebut, ada satu catatan yang sering disebut sebagai kelemahan dalam karir Simeone, yaitu kesulitan menaklukkan Barcelona, khususnya di ajang Copa del Rey. Statistik menunjukkan, dari 6 pertemuan melawan Blaugrana di kompetisi ini, Atletico belum pernah menang, 4 kali kalah dan 2 kali imbang. Bahkan jika dihitung di semua kompetisi, Simeone hanya meraih 6 kemenangan dari total 41 pertemuan melawan Barcelona. Musim 2025-2026 kembali menghadirkan ujian berat saat Atletico dan Barcelona bertemu di semifinal Copa del Rey. Pertemuan ini sekaligus menjadi ulangan duel musim sebelumnya yang menyisakan luka bagi Atletico setelah gagal lolos ke final. Leg pertama semifinal musim ini digelar pada 13 Februari 2026 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Metropolitano. Barcelona yang kini dilatih Hansi Flick datang dengan formasi 4-3-3 menyerang. Di lini depan, mereka mengandalkan trio Dani Olmo, Ferran Torres, dan Lamine Yamal. Secara teori, komposisi ini sangat menjanjikan, apalagi Barcelona dikenal dengan gaya menyerang dan dominasi penguasaan bola. Namun jalannya pertandingan justru jauh dari rencana tim tamu. Baru 5 menit laga berjalan, Barcelona sudah tertinggal akibat kesalahan fatal di lini belakang. Umpan balik dari Eric Garcia gagal dikontrol sempurna oleh kiper mereka. Bola justru masuk ke gawang sendiri dan dicatat sebagai gol bunuh diri. Gol cepat ini langsung mengubah arah pertandingan. Barcelona kehilangan kepercayaan diri, sementara Atletico mendapatkan momentum besar. Atletico langsung memanfaatkan situasi tersebut. Pada menit ke-14, Antoine Griezmann menggandakan keunggulan lewat tembakan kaki kiri terarah dari dalam kotak penalti tanpa pengawalan berarti. Dominasi Atletico berlanjut pada menit ke-33 melalui gol dari rekrutan anyar mereka, Ademola Lookman. Penyerang yang didatangkan dari Atalanta itu sukses memanfaatkan umpan silang datar dari Julian Alvarez untuk membawa Atletico unggul 3 gol. Kolaborasi Lookman dan Alvarez menghadirkan dimensi baru dalam serangan Atletico, kombinasi kecepatan, mobilitas, dan kecerdikan membaca ruang. Menjelang turun minum, tepatnya pada injury time babak pertama, Alvarez kembali mencetak gol setelah menerima umpan matang dari Lookman. Skor 4-0 menutup babak pertama dan menjadi bukti efektivitas luar biasa Atletico. Memasuki babak kedua, Barcelona mencoba bangkit dengan meningkatkan tekanan permainan. Mereka sempat mencetak gol lewat Pau Cubarsí, namun dianulir karena offside. Situasi semakin sulit bagi Barcelona setelah Eric Garcia menerima kartu kuning kedua pada menit ke-83 dan harus keluar lapangan. Bermain dengan 10 pemain membuat peluang comeback semakin kecil. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 4-0 untuk kemenangan Atletico. Kemenangan ini bukan hanya memberi keuntungan besar secara agregat, tetapi juga menjadi pernyataan tegas Simeone. Hasil tersebut sekaligus mematahkan narasi negatif yang selama ini membayangi dirinya saat menghadapi Barcelona di Copa del Rey. Di sisi lain, Barcelona kini menghadapi tugas sangat berat di leg kedua. Mereka harus mengejar defisit 4 gol jika ingin lolos ke final, sesuatu yang secara historis bukan mustahil, tetapi tetap sangat sulit, terutama melihat solidnya pertahanan Atletico era Simeone. Pertandingan ini menunjukkan satu hal penting dalam sepak bola modern. Pengalaman, disiplin taktik, dan efektivitas seringkali mampu mengalahkan dominasi penguasaan bola. Kini, dengan keunggulan besar di tangan, Simeone berada di ambang memutus rekor buruknya melawan Barcelona. Namun seperti yang selalu terjadi dalam sepak bola, segalanya baru benar-benar selesai saat peluit akhir dibunyikan.